Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Bicara, Bincang Cerita Ramadan. Nah, gimana nih teman-teman, kabarnya sehat kan? Puasanya masih lancar kan? Dan semoga puasanya kalian masih tetap lancar sampai hari terakhir. Dan semoga kalian dan kita semua di sini masih bisa bertemu di Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Nah, di podcast kali ini dengan tema yang mungkin kalian pasti udah tahu lah ya dari suara yang barusan menjawab, pasti kalian tahu siapa sih narasumber dari podcast kita hari ini. Nah, tema podcast kita hari ini yaitu tips berpikir kreatif ala Sensei Yayan. Kebalik, Yayan Sensei. Oke, ulang. Tema podcast kita hari ini yaitu tips berpikir kritis ala Sensei Yayan Sensei. Ya, diulang. Oke, kita ulang lagi ya. Nah, tema dari podcast kita hari ini yaitu tips berpikir kritis ala Yayan Sensei. Nah, itu baru betul. Nah, kita sambut saja langsung Pak Sensei, Pak Munawir. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan sendiri. Tepuk tangan sendiri. Tangan, ya. Gimana Wi? Sehat Wi? Astagfirullah ya saya Pak ya. Oh, alhamdulillah. Ya kan saya kan kepingin dapat pahala yang lebih dulu gitu loh. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Semoga diberi kesempatan untuk bertaubat. Amin. Iya toh? Yeah. Kenapa ya? Ya karena kita juga tidak luput dari dosa kan Pak ya. Pinter kamu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jawabanmu itu karena kamu sadar bahwa kamu itu memang banyak dosa, kan gitu. Iya, betul. Gimana Pak? Puasanya lancar? Ya, alhamdulillah lancar mendung gini. Coba kalau panas. Ya ngiyup tok ora. Nah, ya, alhamdulillah. Gimana nih kesibukannya sebelum saya bertanya-tanya nih, kan tadi temanya tuh tips berpikir kritis ala Yayan Sensei. Ya. Nah, sebelum saya tanya-tanya tentang itu, mau bertanya nih kabarnya Pak. Kan udah tadi ya, kesibukannya. Ya, hari ini saya mengantar istri melamar jadi dosen di Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung. Wah, semoga diberi kelancaran teman-teman ya. Amin. Semoga diberikan kelancaran. Amin. Ini padahal laporan kegiatan kemarin belum selesai nih, benar Ramadan ini. Sudah ditagih melulu sama ketua. Mohon maaf Pak Ketua. Setelah podcast saya garap ini insya Allah. Ini Pak Ketua, habis ini langsung digarap kok insya Allah sama Sensei. Ya, insya Allah. Nah, terus langsung aja nih ya ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersusun yang akan ditanyakan kepada Sensei Yayan. Saya tanya sekali lagi, ini yang nyusun siapa? Alhamdulillah saya sendiri. Oh, bener ya, kamu yang nyusun ya? Iya, sama. Nanti penonton boleh nanya enggak? Boleh banget penonton di balik kamera boleh banget nanya-nanya tentang apa sih tips-tips berpikir kritis. Nah, kalau menurut Sensei sendiri definisi berpikir kritis itu apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi ketika Dwi bertanya berpikir kritis itu apa, maka ada dua variabel di sini, berpikir kritis dan berpikir kritis. Berpikir itu adalah usaha kita dalam mengaktifkan akal, menggunakan akal untuk mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisis masalah, membuat hipotesis hingga sintesis. Nah, itu menurut pandangan saya, karena memang itu yang saya rasakan. Apa yang kita pakai untuk berpikir? Yang kita pakai untuk berpikir adalah
akal. Akal itu kalau bahasanya anak sekarang itu software. Software. Tahu kan software? Tahu enggak bedanya software dengan hardware? Kalau soft itu ya soft, kalau hard ya hard. Oh iya, masuk. Jadi umpamanya HP-nya Dwi ini. HP-nya Dwi itu hardware. Perangkat keras. Okay. Nah, kalau software itu adalah sistem operasi yang digunakan oleh HP itu, yang diinstal oleh pembuat HP supaya HP itu bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan oleh si pembuat HP itu. Nah, jadi ada sistem operasi, ada aplikasi ini, itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian kenapa kita berpikir? Karena kita diberi akal. Kalau kita tidak berpikir, itu artinya kita tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Jadi akal itu adalah software, kita ini hardware-nya. Bagaimana dengan otak? Otak itu adalah hardware-nya. Ya kan kita tahu ada neuron, ada dendrit, ada akson dan lain sebagainya. Yeah. Itu semua adalah hardware. Nah, hardware ini bisa bekerja kalau akal kita ini kita gunakan. Kita turn on dulu. Kita hidupkan dulu akal kita, baru kita menggunakan otak. Walaupun tidak menutup mata ya, bahwa kenyataan mengatakan banyak sekali, mohon maaf, saudara-saudara kita yang oleh Allah secara medis divonis punya kelainan di otak, tapi oleh Gusti Allah itu justru diberi keistimewaan berupa hafal Quran 30 juz di usia dini. Ada kan? Ada. Maka kita harus mengakui bahwa berpikir itu tidak dilakukan oleh otak, tapi oleh akal. Yeah. Kan gitu. Yeah. Nah, akal itu seperangkat serumah dengan hati, yaitu di ruang batin. Ngerti nggak? Okay. Di ruang batin, tahu nggak ya? Yeah. Jadi kan kamu bisa membedakan mana merasa, mana berpikir. Ya, bisa. Alhamdulillah bisa. Bisa ya? Ya, bisa. Merasakan dengan memikirkan kan beda. Ya. Umpamanya begini. Umpamanya kamu makan lombok. Okay. Makan lombok. Lombok itu pedas enggak? Pedas. Menurut siapa? Menurut saya. Menurut lidahmu atau menurut ruang batinmu? Menurut batin mungkin. Oh, mungkin. Batin, Pak. Menurut batinmu. Yeah. Karena yang merasakan itu batinmu. Lidahmu tugasnya apa? Menerima sentuhan dari lombok yang menyipratkan minyak atsiri yang punya kesan membakar di sini. Sehingga kita bilang, "Oh, ini pedas." Oh. Nah, paham ya? Paham. Seperti itu. Nah, kemudian kan ada orang yang tidak suka pedas dengan orang yang suka pedas. Okay. Nah, orang yang suka pedas makan biasa aja. Tapi orang yang tidak suka pedas, gitu kan? Okay. Nah, sehingga apa? Di situ ada level pedas, level 1, level 2 dan lain sebagainya. Nah, dan pedas itu tidak bisa difikirkan, itu dirasakan. Okay. Nah, ngerti ya? Paham. Nah, contoh lagi, gampang lagi begini. Ruangan podcast ini kalau teman-teman yang pernah liwat di ruangan podcast ini, di sini ada selambu hijau. Di sebelah barat dan timur ada selambu hijau yang menutup jendela penuh. Kemudian di sebelah kanan kiri pintu utama ini ada jendela hijau yang bawahnya dikuncir begini. Yeah. Nah, yang menata ini kan tim podcast. Okay. Tim podcast ini sebelum menata seperti ini, apa yang dilakukan? Berpikir bagaimana caranya supaya ruangan podcast ini nyaman, kan gitu. Okay. Satu ruangan ini bisa ada 2 spot loh, yang di sini untuk podcast, yang di sebelah barat ada untuk tausiah, yang di sini untuk banyak orang, yang di situ untuk 1 orang. Yeah. Kan gitu. Berpikir sampai dengan, oh itu di belakangnya Dwi itu ada lemari mantannya ruangan Dewan Ambalan. Oh, nggih. Ya kan? Nge. Nah, piye amriye bagaimana caranya supaya si lemari bekas itu, jadi piye amriye itu berpikir. Nah,
bagaimana supaya si lemari bekas itu yang walaupun ada bekas selotip, ada bekas pita gerenjeng-gerenjeng itu bisa dipakai dan punya apa ya? Punya pemandangan yang tidak mengganggu, yang tidak menodai kesucian dan kebersihan si ruangan ini sehingga ditata. Nah, yang menata ini kan tim podcast. Kalau tidak berpikir, tidak ada rancangan, kan gitu. Kalau tidak berpikir, nggak ada rancangan. Ruangan yang seluas ini bisa ditata dengan baik. Ini kenapa? Karena ada kerjasama antara akal, kemudian ada ego, ada super ego, dan ada id. Id itu kita. Id itu kita. Ya, ego itu adalah perangkat di dalam ruang batin kita yang tugasnya untuk memberikan dorongan-dorongan. Bahasa agama kita, ego itu nafsu. Nah, ngerti ya? Nah, jadi ego ini masalahnya si ego ini sudah disetting sama Gusti Allah untuk memberikan dorongan-dorongan kepada kita untuk hal-hal yang negatif. Masalahnya itu. Paham enggak? Paham. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, itu urusannya pangeran. Ya, itu urusannya pangeran. Kalau kamu tanya dan kamu maksa azan. Berhenti dulu apa lanjut? Berhenti dulu ya. Berhenti dulu saja. Ya, di pause dulu teman-teman. Di pause dulu. Operator. Di pause dulu Ya. Ini masih azan. Mohon maaf ini sudah jam 12.15. Ada azan, berhenti dulu, oke? Makasih. Oke, lanjut. Kembali lagi. Kembali lagi ke laptop. Ya, jadi tekondi mau. Aduh. Oh ya, jadi dari ego ya. Nah, kalau kamu maksa, kenapa kok Gusti Allah menyetingnya ego itu seperti itu, Pak? Ya, namanya juga ujian. Ya kan? Ya kan ya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pintar. Tuh, Dwi itu tadi praktek berpikir. Kenapa? Karena dia menemukan masalah. Wah, aku dibedheki Pak Nawir. Apa ya? Dalam keadaan redeg dibedheki Pak Nawir dadak iki surah apa ya lali. Nah, surah apa Wi tadi, Wi? Aduh. Surah Al-Mu'min. Aduh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan al-maut, kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum untuk menguji kalian ayyukum siapakah di antara kalian ahsanu amala yang punya perbuatan paling baik. Nah, supaya Allah bisa menguji ya gampang. Kita ini punya jisim ya, punya badan ini. Nah, punya badan. Kemudian Allah menginstal ruh. Ya kan? Ruh, tahu kan ruh kan? Tahu, nah, tahu, kita ini kan bernyawa. Bahasa kita kan nyawa. Iya. Nyawa. Nah, di dalam nyawa ini loh, Gusti Allah itu sudah mengintegrasikan wis cara-cara kalau sistem operasi itu sudah ada perangkat-perangkat lunak yang untuk mengaktifkan perangkat keras. Umpamanya di HP itu kan bukan hanya speaker tapi kan juga ada kamera. Nah, itu kan ada wifi dan lain sebagainya, ada hotspot juga sekarang. Nah, itu kan sistem operasi dari pabrik kan ketika menginstal jebret itu kan sudah bisa mengaktifkan semuanya. Gitu kan ya? Nah, sama juga dengan kita. Nah, kita ini kan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini kan sebenarnya tumbuh dan tidaknya itu karena kuasa Allah melalui berbagai macam lantarannya. Tumbuhnya loh ya secara fisik. Tapi ketika kita ini sudah dipasangi ruh, maka muncullah teori perkembangan. Nanti kan mulai bagaimana perilakunya anak kecil, bagaimana ketika dia masih di dalam perut, bagaimana ketika dia
baru lahir, kemudian dia mau ngomong sampai dia dewasa, ini kan perkembangannya kan lain-lain. Nah, teori perkembangan itu kan malah ngomongin teori perkembangan malah ya. Teori ini ya. Ini. Enggak apa-apa, dilanjut aja, Pak. Teori perkembangan ini kan karena untuk menentukan sikap kita. Kan ada awakmu ki wis tuwek kok koyo arek cilik. Nah, ngerti gak? Oh, nggih. Nah, tahu kan ya? Nggih. Nah, umur itu nominal. Dia lahir tahun berapa, sekarang tahun berapa? Ketika ada orang ngomong awakmu ki wis tuwek kok koyo arek cilik. Nah, berarti kan perkembangannya lambat. Nggih. Kamu tuh sudah 17 tahun tapi kok perilakumu kok masih kayak anak 6 tahun. Berarti kan yang bilang kayak gini ini tahu kan seharusnya kamu tuh enggak kayak begitu. Nah, ngerti ya? Yeah. Seharusnya kamu tuh enggak kayak begitu itu ketika menghadapi masalah. Nah, ngerti kan ya? Yeah. Masalah. Masalah itu apa sih? Masalah itu dari kata mas'alatun. Dari bahasa Arab mas'alatun. Mas'alatun itu dari fi'il madhi sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu itu artinya bertanya atau meminta. Nah, masalah itu apa? Dalam dunia akademik sejauh yang saya tahu ya, masalah itu apapun yang pantas dan patut kita pertanyakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita, itu masalah. Yeah. Nah, ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, apa tindakan yang kita ambil? Nah, tindakan yang kita ambil ini loh, ini kan hasil dari berpikir kita. Nah, ngerti kan? Berpikir itu kita menggunakan akal atau menggunakan selain akal. Kita mengikuti kenyataan atau mengikuti keinginan kita. Karena begini, saya ulang lagi ya, ini ego, ini super ego, ini ide, tahu kan? Yeah. Nah, ini itu diri kita. Nah, di dalam diri kita ini punya dua teman, namanya ego dan super ego. Nah, jadi ini ini ego, ini super ego. Id ini gunanya apa? Id ini tugasnya apa? Tugasnya untuk memberikan dorongan kepada id untuk mengambil tindakan yang negatif. Nah, ngerti ya? Nah, jadi ego itu nafsu. Nah, negatif dan positif itu ukurannya apa? Ukurannya adalah aturannya Gusti Allah. Ya. Nah, ngerti kan ada norma masyarakat yang itu dasarnya adalah hukum positif. Hukum positif itu adalah hukum yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama. Itu namanya hukum positif. Nah, kalau hukum agama itu kan dari Tuhan. Ngerti kan? Hukum agama itu harusnya dari Tuhan. Nah, ego ini tugasnya adalah memberikan dorongan-dorongan negatif kepada id untuk mengambil tindakan yang negatif. Nah, ngerti ya? Makanya Nabi Yusuf itu ketika diuber-uber sama Siti Zulaikha itu bilang apa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak akan mengumbar nafsu saya, innan nafsa, karena sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun bisu. Nafsu itu memerintahkan, mengajak kepada yang jelek-jelek. Ngerti ya? Nah, kalau super ego ini tugasnya apa? Mengirim informasi kepada id tentang kenyataan yang ada. Nah, ngerti nggak? Kalau ego itu kepinginmu apa? Nah, kalau super ego nyatanya ini kenyataan. Iya, sama dengan begini. Aku kepingin pinter tapi mau sinau, kan angel. Iya. Nah, aku kepingin lampu iki murup tapi aku mau nyetek nih saklar, kan yo piye? Ngerti enggak? Nah, padahal kenyataannya menurut super ego, lampu ini bisa nyala kalau ada aliran listrik masuk ke perangkatnya dia. Nah, aliran listrik bisa masuk ke perangkatnya dia itu kalau jalannya dibuka. Yang membuka dan menutup jalannya arus listrik ke perangkatnya si lampu ini itu namanya saklar. Saklar itu yang diperkenalkan kepada kita ada on, ada off. On itu hidup, off itu mati. Lah kalau panggah off ayo gak murup-murup.
Gitu loh. Untuk menjelaskan yang seperti ini kita harus berpikir. Nah, ngerti nggak? Nah, sekarang kita kritis. Nah, kritis itu apa? Kritis itu dalam dunia akademik punya terjemahan bebas yang artinya keingintahuan. Ingin tahu. Bahasa kita kepo. Kepo tahu ya? Iya, tahu kepo. Nah, kepo. Tapi keponya ini karena penasaran. Sakjane opo sih? Kan ngono. Sama dengan begini. Kenapa teman-teman tim podcast itu kok memilih ruangan ini? Nganu Pak. Sama Pak Kepala Madrasah memang dikasih ruangan ini Pak. Lah kenapa? Ya ini kan dulu ruangan PDSP, terus pindah ke depan, lah di Bang Anggur dibikin podcast saja. Nah, kan penak Pak. Ada AC-nya. Terus agak kedap suara. Posisinya untuk studio penak. Oh, pertanyaan saya ini karena saya penasaran kenapa gitu. Ngerti enggak? Nah, yang ke berikutnya contoh yang paling gampang lagi. Contoh yang paling gampang lagi. Kenapa Dwi mengundang saya di podcast? Untuk memberikan penjelasan tentang tips berpikir kritis. Coba jawab dulu. Jawab apa adanya, jangan dibuat-buat. Karena kenapa Gini. saya ngundang Sensei jadi narasumber di ini? Karena saya itu mengikuti Instagramnya Sensei Yayan. Nah itu tuh kalau saya lihat di video reelsnya itu sangat informatif dan kritis banget gitu loh Sensei. Jadi kayaknya Sensei Yayan cocok banget untuk ini gitu. Terus biasanya kalau ngurang di kelas itu kan ada aja pertanyaan yang muncul dan pertanyaan dari teman-teman tuh juga Sensei bisa jawab gitu. Sehingga Sensei diundang ke sini. Karena sangat karena berpikir kritis gitu, kayak apa sih Sensei? Ya, jadi ini adalah contoh bagaimana cara saya menggunakan daya nalar saya. Saya ingin tahu betul Dwi ini tujuannya apa? Kalau bisa tanya sampai ke akar-akarnya, tapi tolong yang nalar gitu loh ya. yang jalur maksudnya, jalur. Kenapa sih Wi? Oh, ternyata Dwi ini jadi follower saya di IG. Gitu. Boten. Loh, mau jare mengikuti IG saya. Follower bukan, betul Wi. Tapi enggak di-follow kan saya. Oh, iya. Maksudnya cuma mengikuti aja gitu. Oh, kamu julid. Saya kira Pak Ali, enggak. Saya kira kamu cuma julid sama saya. Boten. Oh, enggak. Mau di-follow sekarang sih saya. Oh ya monggo silakan. Jangan nanti kalau di-follow internetmu muncul nanti ganggu podcast kita cuing gitu. Enggak asik. Nanti saja di rumah ya Sensei. Ya, insyaallah. Ya jadi kalau kita gabungkan berpikir kritis itu adalah suatu kegiatan di mana kita menggunakan akal kita dalam mengobati rasa penasaran kita terhadap sesuatu masalah. Tuh. Jadi bukan hanya soal-soal di LKS atau di buku ya. Contoh lagi yang paling banyak diacuhkan sama orang. Kita ini hidup ini kan di tubuh kita ada jantung nih. Jantung ini kan berdegup ya. Ini atas perintah kita enggak tuh? Betul. Enggak. Pernah enggak kita nanya sampai sedalam itu? Betul. Nah, itulah dia. Ada lagi, rezeki itu apa sih? Itu. Nama orang. Astagfirullahaladzim. Rezeki itu apa sih? Kamu tahu enggak? Rezeki itu apa? Rezeki dari Allah. Iya. Rezeki itu apa? Sesuatu. Segala pemberian Allah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk siapapun yang diberinya. Itu rezeki. Termasuk nafas juga rezeki. Hidup juga rezeki. Kamu bisa mandang ini rezeki.
bisa jadi sewaktu-waktu rezeki kita ini diambil oleh Gusti Allah karena Allah yang ngasih. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, pernah enggak kamu berpikir sampai segitu tuh? Belum kan? Nah, belajarlah untuk berpikir ya. Jangan hanya bertanya. Kadang orang nanya itu juga enggak mikir kok kadang-kadang itu. Yang paling mangkal itu anak-anak tuh tanya, yang ditanyakan itu ada di buku. Aduh. Sudah baca? Belum, Pak. Enggak karu-karuan. Alhamdulillah bukan golongan saya. Oh, jangan menutupi aib sendiri. Jadi gitu, Wi. Kurang lebih begitu berpikir itu. Menurut saya ya. Kalau ada referensi yang lebih baik silakan dipakai. Saya juga banyak salah, wallahu a'lam bishawab. Itu teman-teman, jadi pengertian dari berpikir kritis menurut Sensei yang sendiri. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Sensei, manfaat dari kita berpikir kritis itu apa saja sih? Kan kalau ada pengertian, ada contoh, terus ada manfaat gitu kan Sensei? Oke, saya jawab dengan cara yang paling mudah ya. Kalau kamu tetap tidak paham kebacut ini, ya itu, wahai teman-teman ya, saya jawab dengan cara yang paling mudah. 1, kamu yang pengen pinter, sadarlah, pinter itu apa? Pinter itu pandangan manusia. Ya. Apa gunanya berpikir kritis? Menurut pandangan saya ini berpikir kritis karena saya sudah terlanjur minta berdoa sama Gusti Allah. Ya Allah, berilah saya ilmu yang banyak, manfaat, barokah, istiqomah. Siapa yang ngajari saya doa kayak begitu? Guru kami yaitu Bapak Syuhada, pengasuh pondok pesantren Tamrinatul Wildan Cangaan. Ya, minta ilmu yang banyak, manfaat, barokah, istiqomah. Kan saya tidak tahu Allah ngasih ilmu saya ini ciri-cirinya bagaimana. Tapi nyatanya semenjak saya berdoa seperti itu muncul banyak pertanyaan di dalam benak saya. Begini, saya kepingin tahu ini apa sih? Itu apa sih? Bagaimana? Kan apa siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana? Ini kan sepertinya 6 kepala kalimat tanya yang patut kita pakai. Apa itu? Siapa dia? Kapan itu ada? Kapan terjadinya? Di mana dia berada? Mengapa itu terjadi? Bagaimana itu terjadi? Nah, ini kan yang saya ketahui ini kan juga ilmu dari Gusti Allah toh. Tapi lewat mana? Lewat guru-guru kita. Nah, paham ya? Paham. Jadi berpikir kritis itu gunanya apa sih, Pak? Untuk membuktikan kepada Gusti Allah bahwa doa yang kita panjatkan itu benar-benar serius. Ya Allah, saya minta ilmu. Nah, ngerti enggak? Kalau kamu minta ilmu, ya mikir. Ngerti enggak? Nah, caranya minta ilmu itu bagaimana? Yang pertama doa, yang kedua usaha. Usahanya bagaimana? Usahanya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kamu tahu artinya ayat ini, maka kamu tidak akan mungkin meninggalkan yang namanya berpikir kritis. Kenapa? Yang pertama, bacalah dengan nama Tuhanmu. Membaca ini bukan hanya membaca buku. Tapi baca juga pengalaman-pengalaman yang pernah kamu ketahui, baik yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu rasakan. Pedes itu contoh, pedes. Saya kemarin makan di kantinnya Bu Dewi, makan bakso. Lomboknya cuma saya kasih 1 sendok, enggak pedes. Saya kepingin yang pedes, maka saya kasih 3 sendok. Nah, itu namanya kamu sudah belajar. Nah, ngerti enggak? Nah, jadi kamu bisa membedakan apa rasanya lombok 1 sendok dengan 3 sendok. Kamu sudah merasakan lombok 1 sendok itu rasanya begini loh, aman di mulut, aman di perut. Maka kamu menemukan masalah, bagaimana caranya supaya bakso saya ini lebih pedas daripada kemarin. Maka kamu melakukan eksperimen. Dia lah aku sak sendok rasanya gurung ngono. Tak tambahilah. Itu kan keputusanmu toh. Ya kan? Tak tambahilah. Ini kan tindakan toh.
tindakan batin kan ini, memutuskan sesuatu untuk dilakukan. Oke. Nah, ya kan? Kemudian benar kamu melakukan apa yang kamu putuskan itu. Alah, jebret. Mau incipi. Ternyata loh, kosong ngomong nih. Ternyata bakso dengan lombok 1 sendok dengan 2 sendok itu berbeda. Nah, ngerti enggak? Ini namanya kamu sudah membuat kesimpulan, membuat sintesis dari proses berpikir. Piye amriye kan lah? Piye amriye bagaimana supaya lombok bakso saya yang sekarang lebih pedas daripada bakso yang kemarin. Maka volume sambal yang saya masukkan dalam bakso saya harus lebih banyak daripada yang kemarin. Ini kan berpikir namanya. Nah, tapi kan kita tidak pernah tahu kalau itu namanya berpikir. Gitu kan? Seharusnya rumus itu kamu gunakan begini. Hari ini, tadi saya ulangan Pak Nawir. Ini ulangan yang pertama. Saya dapat 52. Bagaimana supaya besok saya dapat nilai 89? Maka saya harus berusaha untuk biar nilainya lebih bagus. Caranya bagaimana? Belajar. Alah ngapusi. Lambemu muni belajar, nyatane mau tinggal ngegame, mau tinggal jajan, jalan-jalan healing. Kayak sing mau healingi lho opo. Ya, palsu. Jadi gitu saudara-saudara. Jadi banyak sekali kita ini membohongi diri sendiri. Kepinginnya belajar, aku pengen pintar tapi malas sinau kan susah. Kepingin pintar tapi gak gelem sholat duha. Bayangkan loh, madrasah kita ini punya program yang keren. Pagi itu sekarang ya, setengah 7 itu sudah diobrak-obrak untuk sholat duha. Setelah sholat duha, masuk kelas baca Quran. Loh, sholat duha itu kan genah 4 rakaat kita kan? 4 rakaat sholat duha itu pembuka pintu rezeki di pagi hari, itu jelas loh. Itu jelas itu. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran itu sama dengan entah disengaja atau tidak, kita ini ingin Gusti Allah berbicara kepada kita. Artinya kedua kegiatan di awal pagi ini kan membuka komunikasi dengan Gusti Allah. Tapi kenapa teman-teman kita ini ketika sholat duha itu kok begitu? Nah, pertanyaan saya yang terakhir ini juga adalah contoh dari berpikir kritis. Kenapa toh? Oh, mungkin banyak teman-teman kita yang tidak tahu atau belum tahu keutamaan atau josnya, fadilahnya, keutamaannya atau efek positif dari sholat duha pagi 4 rakaat dan membaca Al-Quran walaupun hanya 1 kebet, 1 halaman. Kan gitu toh? Akhirnya kan muncul pertanyaan. Dari apa? Dari kenyataan yang dihadapi. Gitu loh, Wi. Paham dengan yang saya maksud? Paham. Iki mau kamu tekan apa tuh? Kok teko sholat duha barang? Apa manfaat dari berpikir kritis? Itu ya. Yang pertama kita membuktikan bahwa kita ini minta sama Allah ini serius. Yang kedua, ketika kita belajar untuk berpikir kritis, maka kita ini lama-lama akan diberi kesempatan oleh Allah untuk mengenal Allah lebih lanjut. Masya Allah sekali ya, Mas. Oh iya, betul, iya. Ini ayatnya tuh begini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam khalqis samawati wal ard, penciptaan, bukan terciptanya ya, penciptaan artinya proses penciptaan. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili, dan pergantian siang dan malam, wan nahar, itu wa ikhtilafil laili wan nahar, itu di dalam
penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam itu la ayatin. Sungguh di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita berkuasa enggak mengganti siang dan malam? Mboten. Ya itulah. Ya. Nggih. La ayatin, sungguh di situ itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab. Ulul albab itu siapa? Ulul albab itu banyak yang menerjemahkan orang yang oleh Allah diberi kecerdasan. Nah, di situ di ayat berikutnya dijelaskan alladzina, siapakah ulul albab itu? Siapakah ulul albab itu? Alladzina ialah orang-orang yazkurunallaha, yang selalu mengingat Allah. Qiyaman, mengingat Allah ketika mereka berdiri. Wa qu'udan, ketika mereka duduk. Wa ala junubihim, ketika mereka berada di atas perutnya, artinya ketika berbaring. Bahkan ketika tidur pun orang cerdas itu memikirkan, mengingat Allah. Kok bisa begini ya? Nyamuki nyapa to, kok senengane api mencelok ning bathuk lho, mampir ning kuping. Ya toh? Pernah enggak berpikir kayak gitu? Mungkin pernah, tapi enggak pernah tahu kalau itu berpikir juga. Jane nyapa to, nyamuk iki lho. Api mencolok ning sikil, ya mampir ning kuping dhisik. Wah, seneng ning kuping apa to? Kan begitu. Nah. Ya toh? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka itu bukan hanya mengingat Gusti Allah, berzikir kepada Gusti Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, tapi mereka juga berpikir wa yatafakkaruna. Mereka ini mengaktifkan fungsi berpikir, fungsi akal untuk mengenal, untuk mengidentifikasi, mengenal, menganalisis, untuk menguraikan, kemudian untuk bikin hipotesis, membuat kesimpulan sementara yang nanti untuk kembali lagi dianalisis lagi, diuraikan lagi ketika tidak menemukan kesinkronan atau tidak menemukan titik temu antar variabel. Setelah itu ketika diolah-olah lagi, timbullah yang namanya sintesis, kesimpulan. Oh, ternyata nyamuk itu memang begitu. Ya wis. Ya wis, tok. Nah, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ketika sudah berzikir, mereka berpikir, bagaimana ya Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, kok iso? Padahal atmosfer itu cuma udara. Iya. Kan lapisan udara itu. Tapi kok bisa menangkis batu? Meteor kan tahu? Iya. Comes, bisa terbakar loh. Kan keren tuh. Iya. Kan keren tuh ya. Iya, keren banget. Keren banget. Ketika bayangkan, kan kalau kita lihat di film-film ya, di film-film ini. Iya. Kita keluar dari atmosfer ini kan, langit itu kan tidak berbatas toh itu. Iya. Di sini kan gur bintang, galaksi, gugusan-gugusan bintang. Terus langit biru itu apa? Oh, ternyata pembiasan cahaya. Loh, kan posisi bintang itu kan sama toh. Coba kalau seandainya ini malam, bintang kelihatan enggak? Kelihatan tuh. Kan cuma kalah karo pembiasan cahaya toh. Iya. Ya itu dok kan. Kalau seandainya ini enggak ada bintang, kelihatan enggak? Kelihatan. Ya sudah. Nah, paham ya? Paham. Maka kesimpulannya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana. Nah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tuh. Akhirnya apa? Kita menyerah sudah. Rabbana, wahai Rabb kami, bukan ilahana, bukan malikana. Lupa, tapi kan di surah An-Nas kan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah itu yang mana Pak? Ya ketiga-tiganya. Tapi kok sering-seringnya kok ya Rabbi, Rabbana, ya panjang Rabb. Rabb itu adalah kedudukan Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Alam itu apa sih? Alam itu pokoknya selain Gusti Allah itu alam.
selain Gusti Allah itu alam. Nah, ngerti ya? Nggih. Nah, karena Allah yang menciptakan dan memelihara alam semesta, maka muncullah la ilaha illallah. Tidak boleh ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Gusti Allah. Terus, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Gitu. Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, panjenengan tidak menciptakan alam semesta ini batila, sia-sia. Pasti ada ilmunya. Subhanaka, maha suci engkau. Kenapa kok di situ maha suci engkau? Karena masih ada pikiran-pikiran yang mengatakan Tuhan itu enggak ada. Alam semesta ini muncul dengan sendirinya. Kan enggak keren? Nggih. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Maka ya Allah, peliharalah kami, jagalah kami adzabannar, dari siksa api neraka. Jadi kegunaan berikutnya adalah berpikir kritis ini semestinya berpotensi untuk membuat kita bertambah takut kepada Gusti Allah. Paham? Paham. Tuh. Alhamdulillah paham. Oke. Ya kurang lebihnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kan tadi bahas bakso nih ya. Nah, kira-kira nih kan bulan puasa gini, menu favorit buka puasanya Pak Nawir itu apa sih? Air putih. Sangat istimewa ya. Oh, istimewa. Pokoknya air putih dulu. Ya, kalau nanya saya ini ya, kalau nanya Kanjeng Nabi kan ya mesti jelas kurma. Yeah. Karena beliau itu ya jelas beliau itu uswatun hasanah. Standarnya manusia baik itu beliau. Ya, standarnya manusia baik itu beliau. Dari 124.000 orang laki-laki terbaik yang dipilih oleh Allah menjadi nabi, yang 313 orang diantaranya diangkat sebagai rasul, beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya? Nah, ini pokok. Jumlah nabi ada berapa ini? Aduh. 126 24 ribu. Nah, yang diangkat rasul 13 13. Nabi ada berapa, Wi? 25. Allahu Akbar. 124.000. Berapa, Wi? 124.000. Yang diangkat sebagai rasul 316. 313. Ya. Loh, tapi kan yang wajib diimani 25, ya ora ya kabeh. Hanya saja yang diperkenalkan kepada kita melalui Al-Qur'an itu ada 25 orang itu, ditambah ada beberapa nabi yang istimewa. Contoh Nabi Khidir, gurunya Nabi Musa. Pernah dengar enggak? Enggak dengar ya, tuh. Aduh, Sensei. Nangis loh saya di sini. Ya, saya air putih. Air putih. Saya kira tadi ekspektasi saya itu masakan istri gitu loh, Sensei. Loh, kalau masakan istri itu bukan favorit, itu wajib. Oh, wajib lagi, bukan favorit. Penonton, kamu jangan ketawa ya. Itu wajib itu. Kalau saya nggak makan makanan istri dipelerai, gak seneng karo pangananku. Ngono, aduh, dadi gawe. Penonton sini penonton. Langsung aja. Mohon maaf ya, Bang. Kembali ke topik. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya kan terkadang kalau kita tuh berpikir kritis, ada orang yang ngejudge gitu loh, Sensei, kayak apa sih sok kritis lu, apa kayak gitu-gitu. Nah, cara biar ngadapin orang kayak gitu dan ngehilangin mindset orang-orang yang kayak gitu tuh gimana, Sensei? Jadi itu begini. Ada orang yang kayak begitu itu karena dia tidak mampu mengalahkan kita. Jadi tersaingi gitu kan? Iya, itu hasad namanya. Kalau ada orang misalnya begini, piye mau contohnya? Keminter. Apa sok kritis lu? Sok kritis lu. Ya jawab aja begini. Ya saya kan hanya berusaha untuk bersyukur atas akal yang diberikan oleh Allah ke saya. Kalau kamu tidak mau bersyukur ya tidak apa-apa, itu urusan kamu. Ya gampang kan? Nah itu aja. Jadi orang-orang yang tidak kritis itu kan sebenarnya orang yang menyerah dengan kebodohan. Iya kan? Kita melek begini set, itu kan sudah ilmu semua. Bahkan kita merem tak ini loh. Ini sudah ilmu semua ini. Apa yang kita dengar,
apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat itu ilmu semua. Ilmu semua tuh. Bener kan? Nggih. Ya jadi Masya Allah. Nyatanya ya Allah, banyak sekali saudara-saudara kita yang oleh Allah secara fisik menurut standar fisik manusia itu diberi kekurangan, tapi ternyata Allah apa? Berkehendak untuk apa? Meletakkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepadanya. Hafal Quran sejak kecil dengan tartil tajwid. Kita yang normal begini kok tidak mau berpikir kritis. Lah ini kan namanya kan, masa mau dibilang durhaka? Ya emang iya. Emang iya kan? Gini, kan temanmu yang mengatakan alah sok kritis, itu kan karena dia menyerah dengan kebodohannya. Ketika Bapak Ibu guru anak-anak jangan lupa belajar ya. Nggih. Kan Bapak Ibu guru sudah belajar. Belajar itu apa sih? Belajar itu mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai hal-hal yang ingin kita ketahui atau belum kita ketahui. Itu belajar yang pada akhirnya informasi yang kita dapatkan ini dapat mengubah sikap kita baik secara fisik maupun mental spiritual. Mindset yang dibilang tadi kan mindset. Iya. Mind itu pikiran, set itu pengaturan, setting itu ya. Jadi mindsetnya kalau orang itu sudah menyerah dengan kebodohannya, dia punya harga apa? Dia punya harga apa? Coba sekarang gini. Umpamanya mohon maaf ya teman-teman. Umpamanya ini. Banyak sekali saya mendapatkan cerita di jalur produksi di tengah hutan itu kan banyak dilewati truk-truk ya, dengan jalur yang mohon maaf yang sulit sekali. Yeah. Nah, truk itu kan pirnya itu kan pir lempeng besi itu. Tahu enggak? Mboten. Nah, kan kalau motor kita itu kan skoknya kan di luar kan spiral begini, di dalam kan kayak pompa gitu kan. Yeah. Nah, kalau truk yang besar-besar itu pirnya itu lempeng begini. Lempeng begini. Nah, kebetulan jalannya kan wangel. Dek truknya itu sudah kurang rawat sehingga pirnya ada yang cepot satu. Nah, ada orang nemu. Wah, ini baja melengkung begini kan, baja. Wah, enaknya digaya apa ya? Enaknya digaya apa ya? Oh, digaya boding ya, aku butuh boding. Dibawa kemana? Dibawa ke orang yang bisa membuat boding. Kemana itu? Pandai Besi. Pandai Besi punya peralatannya. Mulai dari petil, mulai dari catut, mulai sampai dengan tungku yang digunakan untuk memanaskan baja sampai merah, bahkan kalau perlu sampai cair. Ya kan? Yes, was kan merah. Ketika merah tumpuk, tong supaya apa? Supaya baja yang melengkung begini itu bisa kembali begini. Kalau sudah lurus begini, dibentuk dia. Ceng jadilah boding. Setelah melalui proses yang sini tebal, yang sini tipis, diteng lagi, masih diasah lagi tuh. Ces. Itu baja nemu. Yang sudah karatan, dia manut sama tukang pandai besi, jadi boding yang keren. Berarti kan dia manut sama yang ngatur. Yeah. Nah, teman-teman kita yang keminter. Itu kan karena dia merasa tidak mampu mengejar ketertinggalan atas kita yang mematuhi perintah guru untuk belajar. Ketika dia tahu kita sudah mendapatkan hasil dari Gusti Allah atas belajar, atas usaha kita, dia tuh iri aja gitu. Oh, iri gitu ya. Iya, iri dia tuh. Keminter. Kan ada tuh teman-teman kita yang sudah, aku kok kepingin bahasa Inggris ya, tapi aku izin. Itu namanya dia sudah kena bisikan syaitan. Setan tuh tidak mau kita jadi orang pintar. Kalau kita sudah pintar, setan tidak mau kita jadi orang yang rendah hati. Seperti itu. Rendah hati bukan gini ya, kayak ulangan. Terus muri kancani itu bukan rendah hati. Itu namanya membantu teman dalam mengawetkan kebodohan. Kalau membantu itu pas belajar, aku warana to iki. Gitu, ketika ulangan ini usaha sendiri. Nah, ngerti enggak? Jadi kalau ada teman yang begitu, keminter. Sing keminter ya aku,
awakmu lek terae gak mampu ya lereno, gak usah iri. Sepurane. Pangeran iki sing ngowahi pangeran. Jawaban ngono. Oh, oke, siap. Ngerti ya? Nggih. Mohon maaf kalau ini agak kasar karena ini yang kayak gitu tuh harus memang diberitahu dengan realita. Yang keminta saya, itu menurutmu. Tapi ini pemberian Tuhan. Sewaktu-waktu ini bisa dicabut sama Gusti Allah, gitu loh. Tapi apa ya paham ngono ya? Angel. Paham ora ya ini? Gak paham. Ya begitu. Ya Allah, subhanallah, Allah alam bisawab. Masyaallah. Sudah. Oke. Waduh, sangat informatif Ini sekali sejauh aslinya ini. kok enggak ngurup ini, kenapa ini? Saya sungguh sekali di sini sama Tuhan. Apa karena lampu ini ya? Ya ini kritis saja. Ini panas. Nanti kalau gitu diganti AC baru, insya Allah. Oh ya jangan toh, ini masih bagus. Ya itu nanti dipindah di mana gitu, Pak. Dipindah di kelas 10K. 10L aja, Pak. Wah bahaya. 10L di tengah itu ada cagaknya toh. Nggih. Oh itu bahaya. Nanti bisa dimasuki keris juga itu. Aduh. Oke lanjut. Ya, Oke, Masya Allah. lanjut. Nah, kenapa sih Sensei seseorang itu disuruh untuk dituntut untuk berpikir kritis? Dituntut untuk berpikir kritis. Iya. Siapa yang nuntut? Ya, kayak keadaan mungkin Sensei kayak Oh, gini keadaan. loh kalau Keadaan men. Iya. ya kan kalau kata Sensei kan berpikir kritis penting kan Sensei ya. Nah, kenapa sih kok kita harus berpikir kritis gitu? Apalagi di zaman yang seperti ini. Ah, gitu loh. Yang lengkap itu loh biar tidak jadi fitnah ya. Di zaman yang sekarang ini kalau kita tidak berpikir kritis, bagaimana kita bisa bertambah takut sama Gusti Allah? Itu tadi subhanaka faqina adzabannar. Kalau kita tidak berpikir kritis, kita tidak akan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri kita dan alam semesta. Kalau kita tidak berpikir kritis, kita tidak akan punya takut sama Gusti Allah. Apalagi kita punya pengetahuan, kita diberitahu akhir-akhir ini, mohon maaf kalau saya menyinggung sebagian pihak ya. Akhir-akhir ini IG saya, IG saya Instagram ini. lagi. Ya kan gara-gara IG ini. Aduh. IG saya ini diliwati oleh postingan-postingan yang itu memang benar-benar informasi yang sebelumnya saya sudah tahu tapi sudah lama tidak saya baca. Apa itu? Tentang New World Order, NWO. Tatanan dunia baru. Oh. Yang diinisiasi oleh Illuminati, Freemason dan sebagainya itu loh. Nanti ini bisa dicek ya, bisa dicek Illuminati itu apa, Freemason itu apa. Nah, ini kan kalau tidak disampaikan nanti teman-teman tidak tahu. Yeah. Nah, mereka itu oleh Allah diberi kesempatan untuk menggali seluruh potensi keilmuan yang ada di dunia ini. Sampai mereka bisa menguasai sistem perekonomian dunia, bayangkan. Itu. Nah, pertanyaannya tadi itu. Kenapa sih kita dituntut untuk berpikir kritis? Kalau kaum muslim tidak punya kebiasaan berpikir kritis, maka muslim ini benar-benar akan terjadi betul sebagaimana dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di akhir zaman kaum muslimin itu seperti suguhan prasmanan, banyak tapi tidak berdaya. Itu ngeri gak? Ngeri. Ya ngeri sekali. Makanya bersyukurlah kalian di madrasah kita ini ada teman-teman kita yang diinisiasi oleh Bapak Ibu guru. Bagaimana supaya teman-teman ini punya kegiatan yang namanya literasi. Sing diwaca kudune aja dongeng Kancil Nyolong Timun, terus mari ngono Putri Duyung, novel-novel percintaan, aduh wis gak masuk belas. Nyata enggak itu yang saya sampaikan? Iya, nyata. Nah, harusnya gimana? Yang dibaca itu harusnya itu
ensiklopedi, kisah-kisah orang solih, sejarah-sejarah masa lalu yang menambah wawasan keilmuan dan keimanan kita, dan semuanya ada di perpus. Perpus kita sudah bagus, buku-buku sudah oke, kamu tinggal baca, jangan baca komiknya. Ini susah. Yang dicari-cari sama teman-teman itu. Lah itu kan, aduh piye. Ya, mohon maaf Bapak Ibu guru yang menonton ini, mohon disampaikan juga ke anak-anak yang mungkin belum menonton ini, ketika kegiatan literasi itu anak-anak jangan, kalau bisa ya jangan ditinggal lah. Itu. Okay. Kalau saya memang mau ngelarang juga enggak tega saya tuh. Iki mumpung arek gelem maca, timbangane ora maca. Okay. Tapi ya mau bagaimana lagi? Diomongno kayak ngene sampai ngelak. Bukan karena puasa ya, karena dijak ngobrol sama Dwi ini, beda bos sama Dwi. Diomongno rek, kamu itu sudah ada di abad 21. Ini apa namanya? Pihak-pihak yang ingin menjerumuskan kamu ke dalam lembah kebodohan itu sudah siap siaga. Kok kamu bacanya masih Kancil Nyolong Timur? Cukuplah kamu itu kalau mau dengar cerita kayak begitu di YouTube, kamu buka pada zaman dahulu. Wah, wis genah aku. Enek macan, pilate kecepet pring, dicolong kancil. Kancil apa nyebrang kali. Ngitung. Ngono kan cukup. Lah apa wae acara literasi gawe apa jenenge apa namanya? Jurnal membaca. Resume. Oh, intisari. Ya, bikin intisari itu kan harusnya bisa menambah wawasan kamu. Lah malah mau gawe maca dongeng-dongeng dan aduh gak bermutu belas. Lah Pak Naga tidak pernah ngasih buku. Lah kalau buku saya kasih kamu jadi fitnah. Lah wong saya punya buku yang nganu kok. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Ya semuanya dari Gusti Allah ya. Okay. Nanti kalau Gusti Allah sewaktu-waktu ngambil ya mau apa saya bisa apa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kayaknya udah selesai nih pertanyaan-pertanyaan. Oh, selesai? Iya. Loh, apa mau lagi? Jam berapa ini? Oh, jam 1. Katanya tadi mau apa ngerjain itu? Ya, iya, sudah 1 jam. Iya, mau garap laporan ini. Iya, itu. Tapi sebelum itu kesan dan pesan sensei nih. Mungkin untuk kesan apa pesan? Dua-duanya. Oh. Mungkin untuk tim podcast atau buat teman-teman Mandua Banyuwangi atau dari materi yang tadi sensei jelaskan itu mungkin ada kesan dan pesannya untuk teman-teman semuanya yang nonton ini. Ya. Kalau kesan sih ya baiklah, alhamdulillah. Artinya mau mengangkat saya emang kuat ngangkat saya. Mengundang saya jadi narasumber, dan walaupun ini mungkin tidak diupload ya mungkin. Diupload ini? Diupload. Ya ini bukan masalah berapa kali tayang, tapi berapa kali teman-teman mendapatkan penyadaran dari Gusti Allah melalui isi dari podcast ini. Ya, gitu loh. Kan ada yang teman-teman jangan lupa ya share, like, and comment. Goreng nge-like gampang, tapi untuk mendengarkan isinya podcast ini yang susah. Apalagi yang ngomong saya, jelas banyak nggak suka ya. Aduh. Semuanya ngono. Ya, kalau pesan saya kepada teman-teman semuanya dan khususnya diri saya sendiri, yang pertama jaga sholat 5 waktu ya, di awal waktu, kalau bisa sedapat mungkin di awal waktu, jangan sampai di akhir waktu, apalagi sampai kodok. Saya ngomong kayak begini bukan berarti saya sudah benar ya, enggak. Saya mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri khususnya. Yang kedua, jangan sampai kita meninggalkan membaca Al-Quran dengan tartil dan tajwid. Ya, kalau dalil kan jelas, waratil Quran tartila, jawidu Al-Qur'ana bi aswatikum, atau nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an, itu jelas. Jadi terangilah manazilakum, rumah-rumah kalian, tempat tinggal kalian, bis sholati, dengan sholatnya itu sholat wajib ya, sholat sunnah ya, tapi terutama bagi yang laki-laki sholat wajibnya itu di masjid, kalau yang perempuan di rumah, sholat sunnah itu di rumah.
Nah, nawiru. Nawiru manazilakum. Terangilah tempat tinggal kalian bisolati dengan salat, wa qiraatil Qur'an dan bacaan Al-Qur'an. Ojo ngawur maca Qur'an. Mohon maaf ini kadang-kadang kalau sudah pegang itu ngomong macane ngawur. Iya, dan saya terkadang kalau saya lihat itu di daerah ada tuh Ya, dengar- ada lah, Itulah banyak. Itu kayak ngajinya sih cowok terus gerundel gitu. Iya, gimana sih, Mas? itu kan nanti kan akhirnya Al-Qur'an gagal jadi syafaat itu. Jadi Nggih. bukan, mohon maaf ya, bukannya saya meremehkan yang baca Quran, bukan, tapi hendaknya kita berhati-hati karena satu huruf dalam Al-Quran itu di luar Ramadan, satu huruf itu bernilai 10 kebaikan. Loh iya kan? Nggih. Bernilai 10 kebaikan apalagi di bulan Ramadan. Jadi bukan perkara berapa kali kita khatam Al-Quran, tapi bagaimana kita membaca Al-Quran itu benar-benar berhati-hati karena kita sedang berkomunikasi dengan Gusti Allah. Dan nanti itu Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi kita, teman kita nanti di kuburan. Lah kalau kita ngawur, Quran kenal kita apa enggak gitu loh. Itu yang harus dipikir. Ini kan contoh hasil berpikir kritis ya. Ini contoh hasil berpikir kritis itu loh. Jadi kalau kita baca Quran yang ngawur, tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh para ulama, yang itu merupakan bersanad, ilmu bersanad, bersambung sampai kepada sahabat, sampai kepada Kanjeng Muhammad SAW, sampai kepada bagaimana malaikat Jibril ini membacakan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi secara bertahap. Nah itu kan juga harus diperhatikan supaya tidak tidak ngawur. Ya walaupun di dalam Al-Quran itu dalam hal qiraahnya Al-Quran itu banyak sekali sanad, tapi kan semuanya harus bersanad. Itu yang qiraah sab'ah itu loh. Okay. Nah itu kan ada imam ini, imam itu. Nah, jadi pesan saya jangan sampai meninggalkan bacaan Quran. Yang ketiga, keberapa tadi? Yang berikutnya, kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Berat Pak. Loh. Kalau kamu merasa berat, itu berarti Gusti Allah sendiri yang sudah menguji kamu. Kalau kamu lulus, wah, keren. You will be a keren. Dapat jempol berapa? Was, jempolnya sapa ae. Kalau kamu benar-benar belajar, yang mendoakan tuh banyak pihak loh, termasuk malaikatnya Gusti Allah. Kalau memang kamu minta ilmu sama Gusti Allah melalui Bapak Ibu guru, maka kamu selamanya ngerasani Bapak Ibu guru lo nggak berani. Ngerasani itu lo nggak berani. Kalau memang kamu minta ilmu sama Gusti Allah melalui Bapak Ibu guru, gak kira ngerasani apa nantang gasaan. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh seperti itu teman-teman, karena kita harus menghormati guru. Layaknya kita menghormati orang tua kita. Ya betul, karena guru itu juga orang tua kita. Kan ada kan, kalau misalnya sekarang kan anak-anak sekarang kan kalau ketemu sama saya itu kan yang di atas itu Pak Nawir gitu kan. Biarin aja, nanti kalau di kelas kan mereka diam sendiri. Ya, emang betul. Kalau di Pak Nawir iki kok ya silakan tugas langsung menengcep. Macak gak kenal. Gak eling lek nyopo aku mau piye Pak Nawir. Saya kangen deh delokan wae tugas. Ya tugasnya mana? Tugas saya ngomong apa? Itu apalagi sampai tidak menggunakan bahasa yang sopan. Kita kan orang Jawa, kan ada juga orang Madura dan ada juga yang lain-lain using. Pasti ada unggah-ungguhnya. Kalau memang kamu tidak tahu bahasa kromo dari bahasa ibumu, pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan sampai menggunakan aku. Ya kan tadi sama aku Pak. Aku apa? Sayang. Surat terbuka nih tadi. Ya lo iya, apalagi pakai Pak Nawir sampean di mana? Sampean. Panjenengan ya seharusnya kalau Jawa. Sampean itu apanya pemean kan begitu. Astagfirullahaladzim. Ya ini buat anak-anak ya. Buat Allahu Akbar. Buat Bapak Ibu guru, tolong bersabar Bu, Pak ya. Ini surganya panjenengan semuanya ada di sini, ditelateni. Kalau ada anak-anak kita
yang melakukan pelanggaran, Pak, Bu, ditelateni saja, dikasih tahu saja, jangan dihukum. Lah kan ada tatip, ya ditatip aja, di poin dikandani sing angel-angel. Ya kan sing gampang-gampang diremehne ya, diomong sing angel-angel. Contoh begini. Awakmu percaya besok kamu mati? Percaya, Pak. Alah, mosok. Lah percaya kamu mati, nyapa kok ngelamak karo makmu? Ngono. Kan angel wis. Nah, jadi nyenen itu dengan memancing dia untuk berpikir kritis. Ben mikir. Seperti itu ya. Bapak Ibu guru, mohon maaf saya masih banyak kesalahan, saya masih kurang ilmu. Tapi kalau ada anak-anak kita yang melakukan kesalahan, ya mohon dimaafkan, dibimbing. Ini surga kita di sini. Dan buat siapapun yang pernah bermasalah dengan saya melalui podcast ini, saya dari hati yang paling dalam memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti kalau di akhirat kita ketemu, semoga jenengan tidak nagih saya. Karena saya sadar saya banyak salah loh. Dulu kan saya kewereng toh. Iya, dulu istri saya itu kan siswa sini toh, saya pek bojo. Waktu ketemu ada teman-teman kita yang nyapa Pak Nawir tuh, dia bilang begini, aku mbelo gak wani nyoba koyo ngene iki. Nyapa? Wedi to. Wedi. Jadi saya tuh ditakuti sama siswa itu. Kenapa saya juga bingung kenapa loh, aku wis gak kereng rek. Kalau saya kereng sih lumrah ya. Menurut Dwi saya kereng enggak? Lebih ke bukan apa ya emang benar gitu sih yang yang jenengan itu apa? Gimana coba? Bukan kering apa ya kayak tegas gitu loh. Oh, enggak juga sih. Maksudnya saya keren enggak? Tergantung kondisi sih, Pak. Saya keren enggak? Oh, tegas. Bukan, kalau keren kan kayak apa-apa marah terus apa gitu ngehukum gitu kan. Kalau saya kan enggak. Gimana? Kayak ya ngehukum tapi kan hukumnya untuk kebaikan atau enggak. Guru-guru lain kan juga begitu. Menghukum demi kebaikan, tapi kenapa yang ditakuti itu saya? Dan anehnya lagi teman-teman ya, kemarin itu waktu ada penghargaan guru, guru itu saya itu dapat penghargaan apa? Guru terkiller ya. Guru bukan humoris, guru humoris. Tapi entah itu yang memberikan penghargaan siapa saya nggak tahu ya. Tapi tahu-tahu kok saya bingung loh, arek-arek iki salah milih apa karena polling? Pasti polling ya. Polling kan ya? Polling. Ternyata gara-gara polling. Jadi saya ini bukan humoris, tapi saya ini kalau memang saya humoris, kenapa kok teman-teman tuh banyak yang takut sama saya? Itu juga berpikir kritis. Jadi kan antara humoris dengan keweden. Kan sangat tidak masuk lah. Itu kontradiktif maksudnya. Jadi tidak oyi. Bapak Kepala, Insya Allah. Ya. Jadi begitu, itu pesan saya untuk anak-anak dan untuk saya sendiri serta Bapak Ibu guru. Mohon maaf Bapak Ibu guru, buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini, saya secara pribadi mohon maaf kalau saya punya salah sama jenengan, dan jelas saya punya salah sama jenengan, dan semoga dengan panjenengan memaafkan saya, Gusti Allah membukakan pintu kebaikan buat panjenengan semuanya dan untuk kita semuanya, dan kita sama-sama nanti menghadap kepada Gusti Allah dengan keadaan yang paling baik menurut Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Sudah ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Wes setengah loro. Ya udah, semoga apa yang disampaikan oleh Yayan Sensei ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Okay. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Sensei Yayan ini sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk semua teman-teman Mandawangi yang nonton ini ataupun bukan anak-anak Mandawangi yang nonton ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ya Sensei ya. Ya udah, mungkin itu saja dari kami dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, perilaku dan ya semuanya kalau ada salah mohon maaf. Seperti ini juga ada salah ini. Mohon maaf ya. Segitu saja dari saya. Sensei ada lagi? Wes, sudah.
Yaudah, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.